Terima kasih Anda masih bersama kami. Agar rakyat berdaulat atas ekonominya, hilirisasi investasi sumber daya alam menjadi tujuan utama. Kementerian Investasi pun menggiatkan peran anak bangsa seiring penguasaan dan pengelolaan atas industri strategis. Bertajuk transformasi ekonomi melalui hilirisasi dengan kearifan lokal, Kementerian Investasi bekerja sama dengan PT Freeport Indonesia menggelar orasi ilmiah yang menyerukan agar masyarakat giat berinvestasi. Terlebih sebagai anggota forum G20, Indonesia memiliki hak untuk berdaulat secara ekonomi. Event kali ini digelar di kampus Universitas Hasanuddin, Makassar. Orasi ilmiah pada Jumat 7 Oktober ini menghadirkan Menteri Investasi Indonesia Bahlil Lahadalia dan Presiden Komisaris PT Freeport International Richard C. Atkerson sebagai pemateri. Sebagai bagian dari masyarakat dan generasi penerus bangsa, anak-anak bangsa mulai mengambil alih kepemilikan serta pengelolaan sumber daya alam. Kepemilikan PT Freeport Indonesia kini 51% adalah Indonesia dan 99% karyawan juga putra-putri Indonesia. Kita tidak boleh lagi berpikir bahwa Freeport ini punya orang lain. Freeport ini sekarang punya pemerintah Indonesia. Karena sahamnya 51% punya BUMN. Pertanyaan berikut yang kedua, bagaimana negara melihat perkembangan ke depan dengan cadangan? Karena ini sudah milik negara, sudah barang tentu pemerintah akan selalu berpikir untuk kesinambungan, selalu berpikir untuk sustainable dalam konteks investasi karena ini sudah punya negara. Namun di balik semangat rakyat berdaulat atas ekonominya, mereka diminta berani untuk berinvestasi dengan memanfaatkan peluang baik dari pengembangan pengelolaan sumber daya alam mentah hingga jadi, juga peluang-peluang pendukungnya. Harapannya agar daya serap tenaga kerja makin terbuka lebar. Singapura dapat menjadi contoh dengan iklim investasi yang bagus. Menurut data Kementerian Investasi, negara tanpa sumber daya alam ini justru memiliki investor terbesar di Indonesia sejak 2019 hingga 2021. Nilai investasi mulai 6.509 juta US dollar sampai 9.390 juta US dollar. Sementara PT Freeport Indonesia dinilai sudah melakukan transformasi ekonomi dengan hilirisasi kearifan lokal, yakni dengan membangun smelter di Gresik, Jawa Timur. Smelter ini akan mengolah dan memurnikan tembaga yang akan menghasilkan produk katoda tembaga. Daya serap tenaga kerjanya diperkirakan 40.000 orang. Jadi harapannya adalah kembali kepada temanya, yaitu bahwa harus terjadi transformasi, yaitu antara lain hilirisasi dengan kearifan lokal dalam arti kata juga bahwa kita memberdayakan lokal. Jadi kalau Pak Bahlil mengatakan bahwa ini jangan pengusaha daerah juga harus diaktifkan, harus diberikan kesempatan, dan itu harapannya adalah supaya informasi ini bisa tersebar lebih luas dan memberikan pemahaman kepada mahasiswa supaya betul-betul terjadi transformasi ekonomi yang juga melibatkan pengusaha-pengusaha lokal. Orasi ilmiah ini disambut positif Sivitas Akademika Universitas Hasanuddin. Selain ingin memperoleh wawasan berpikir, mereka juga ingin berperan memanfaatkan peluang transformasi ekonomi dengan hilirisasi kearifan lokal. UNHAS yang merupakan pintu gerbang Indonesia Timur dan sekaligus terus mendorong Sivitas Akademika juga untuk berinvestasi menjadi entrepreneur, menjadi pengusaha. Sehingga kehadiran Pak Menteri tadi menyemangati kami semua untuk terus-menerus bekerja keras ya untuk menjadi bagian dari solusi untuk anak bangsa. Event serupa juga digelar di ITB, UI, UGM, ITS, Universitas Cendrawasih, dan STIE Port Numbai, Papua.